Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wawan Rintana, praktisi hipnoterapi dan NLP. Pada kesempatan ini saya mencoba berbagi tentang hypnoparenting temanya. Saya mengambil judul Smart Hypnoparenting di sini. Kita coba berbagi tentang bagaimana hypnoparenting terhadap anak kita selama ini dan bagaimana tips dan triksnya untuk membuat hypnoparenting ini berjalan dengan baik. Oke. Mungkin untuk mengingatkan saja bahwa anak adalah cerminan daripada orang tuanya. Anak itu dilahirkan ibarat selembar kertas putih, dan orang tua menulis di lembar kertas putih itu, anak menjadi luar biasa, anak menjadi biasa saja, atau jadi pembangkang. Orang tualah yang berperan di sana. Walaupun memang di lain sisi, ketika anak sudah berkembang, sudah bisa bergaul, menentukan lingkungan pergaulannya, kadang memang lingkungan berpengaruh. Anak menjadi baik, menjadi pembangkang, atau biasa saja, lingkungan memang berpengaruh. Namun ketika pondasi yang ditanamkan orang tua dari sejak dalam kandungan bertumbuh, mulai mempunyai karakter dan sebagainya, ketika pondasi kebaikan, pondasi positive thinking tertanam dalam diri anak, semua energi negatif dapat dihempaskan oleh anak karena memang sudah tidak bersadar lagi untuk ke arah sana. Yang tertanam dalam otaknya, dalam alam bawah sadar, adalah pondasi-pondasi energi positif semua yang ada dalam dirinya. Oke. Mau tidak mau, kita sebagai orang tua adalah faktor penentu atau faktor utama yang membuat keluarga kita atau anak kita menjadi baik, menjadi buruk, atau biasa-biasa saja. Oke. Menjadi buruk, menjadi baik, dan biasa-biasa saja, mungkin indikatornya adalah ada pada diri Anda sendiri. Tapi paling tidak ada satu kesepakatan bahwa kita semua mempunyai impian untuk mempunyai keluarga yang sempurna, sebuah keluarga yang mempunyai banyak kebahagiaan, kenyamanan, di mana dalam rumah itu dipenuhi dengan cinta, dipenuhi dengan saling menghargai, memberikan perlindungan satu dengan yang lainnya. Sebuah keluarga yang membuat kita rindu kalau kita pergi keluar. Mungkin sebuah keluarga dengan istilah adalah keluarga yang sempurna, di mana rumah itu adalah istana, rumah itu adalah surga. Jauh dari pertengkaran, jauh dari pertentangan, dan apapun itu yang membuat banyak energi negatif, itu tidak ada dalam rumah, tidak ada dalam sebuah keluarga yang sempurna. Oke. Mungkin untuk membuat ini lebih mengerucut lagi dan membuat ini menjadi sebuah sharing yang
bisa realistis atau berarti untuk Anda. Kita evaluasi lagi dengan jujur kondisi keluarga saat ini. Apakah harmonis? Apakah sangat sibuk tapi masih dalam keadaan aman? Berbeda pendapat dengan pasangan misalnya. Anda berbeda pendapat dengan suami atau istri, atau misalnya mertua Anda dan segala macam di situ. Kemudian di ambang kehancuran, misalnya ada yang mengkhianati di keluarga Anda, itu ada yang mengkhianati kepercayaan, sehingga sudah tidak ada lagi saling percaya di antara Anda mungkin dengan pasangan Anda, atau ada orang ketiga yang ingin menghancurkan keluarga Anda atau apapun itu. Atau memang keluarga Anda sekarang sudah divorce atau cerai dan lainnya. Dan ini membuat semuanya menjadi berbeda, titiknya atau starting pointnya menjadi sangat berbeda. Mungkin poin A atau poin B di mana keluarga Anda sekarang harmonis, kemudian sangat sibuk tapi masih dalam keadaan aman. Mungkin perbincangan ini tidak ada artinya buat Anda. Anda bisa langsung menghentikan share ini dan beralih kepada topik lain yang mungkin Anda lebih perlukan di saat ini. Oke. Kemudian untuk yang misalnya poin tadi berbeda pendapat dengan pasangan, diambang kehancuran, mungkin sudah cerai dan sebagainya, mungkin kita bisa sama-sama berbagi, kita bisa sama-sama untuk membuat semuanya jadi lebih jelas lagi, jadi lebih nyaman lagi. Sebagai orang tua, kita sebagai orang tua mungkin bukan orang tua yang sempurna, tapi kita harus berbuat yang terbaik buat keluarga kita, buat anak kita, buat pasangan kita, dan keluarga-keluarga terdekat lainnya. Oke. Sekarang coba kita evaluasi lagi peran Anda sebagai orang tua. Ini mungkin Anda bisa jawab lagi dengan jujur. Apakah Anda merasa sangat berhasil, biasa saja, atau perlu bantuan, atau bahkan gagal? Ini Anda harus jawab dengan jujur. Indikatornya adalah indikator Anda sendiri. Balik lagi ke slide sebelumnya atau ke pembicaraan sebelumnya. Untuk poin Anda merasa sangat berhasil atau berhasil, sebetulnya Anda harusnya berbagi tips kepada orang tua lain, karena dengan pengalaman Anda itu bisa menolong keluarga-keluarga lain yang memerlukan atau memerlukan sharing atau pencerahan atas dasar pengalaman Anda, sehingga Anda bisa merasa sangat berhasil sebagai orang tua dan bisa membuat sebuah keluarga yang sempurna yang diidam-idamkan oleh orang tua lainnya. Oke. Sekarang mungkin sedikit renungan juga buat Anda. Ini juga jawab dengan jujur. Seberapa besar kedekatan Anda terhadap anak? Seberapa besar Anda menghargai pendapat anak? Seberapa dalam dan nyaman anak curhat pada orang tua? Sebenarnya ketika anak merasa sangat nyaman terhadap orang tua, semua peristiwa, semua yang anak pikirkan itu dicurhatkan atau
diomongkan dengan orang tua, bisa mungkin dengan pasangan Anda, atau misalnya ada adiknya atau ada kakaknya kalau misalnya anak Anda 2 gitu ya. Nah, ini semua terbuka, cuma emang harus lebih bagus orang anak ini sharing atau curhat kepada ayahnya atau ibunya, sehingga pencerahan-pencerahan yang didapat itu sebagai orang tua Anda bisa melihat perkembangan anak-anak secara jauh lebih baik lagi, dan anak biasanya nyaman ketika melakukan aktivitas seperti itu. Oke. Kemudian sebagai orang tua, kita juga bukan makhluk yang sempurna. Sebagai orang tua, kita merasa bisa jadi merasa belum maksimal sebagai orang tua. Kita evaluasi lagi, apakah sebagai orang tua kita kurang banyak waktu yang berkualitas untuk berkomunikasi dengan anak. Apakah komunikasi itu kurang berjalan dengan baik? Atau kita sebagai orang tua kurang jelas memberikan contoh, sehingga anak sulit sekali untuk diarahkan. Atau mungkin ada lagi yang mungkin belum saya sebutkan, dan itu membuat ada hambatan dalam proses mengarahkan, atau sebagai orang tua kita harus membuat semuanya menjadi on the track gitu. Semuanya menjadi sesuai dengan harapan, kenyamanan, tempat yang damai, bahagia. Itu yang mungkin kita inginkan sebagai orang tua, sehingga jadi sebuah keluarga yang sempurna. Oke, mungkin juga semacam penekanan lagi, mungkin ketika anak menjadi pemberontak dan sulit diarahkan, artinya kesalahan komunikasi, ada kesalahan komunikasi antara anak dengan orang tuanya. Kita berkaca lagi, mungkin banyak sekali dari keluarga yang terpelajar, yang harusnya anaknya sukses jadi seorang pembangkang, jadi seorang yang membuat aib keluarganya. Karena ini adalah salah satunya, itu bisa jadi karena ada kesalahan komunikasi antara anak dengan orang tuanya. Oke. Sekarang kita coba bahas smart komunikasi dalam parenting. Saya membuat ini atau memakai teknik hipnosis sebetulnya. Bagaimana komunikasi itu harus berjalan dengan baik ketika kita berkomunikasi dengan memperhatikan secara visual, secara audio, dan secara kinestetik. Komunikasi secara visual itu komunikasi yang terlihat oleh mata. Ini contoh-contoh yang terlihat oleh mata, misalnya ketika Anda di rumah, Anda sibuk dengan HP, Anda sibuk dengan laptop, dengan pekerjaan Anda, sehingga waktu libur misalnya harus berkomunikasi dengan Anda, tapi karena banyak sekali tugas atau pekerjaan yang menumpuk, sehingga waktu itu terbuang sia-sia dan semua menjadi secara
semua dalam satu rumah itu sibuk dengan aktivitasnya sendiri-sendiri. Kemudian secara audio ini sebetulnya mungkin Anda sudah tahu, tapi mungkin kalau yang belum tahu, ini biasanya sering menggunakan kalimat-kalimat negatif terhadap orang lain atau bahkan anak Anda sendiri. Kalimat negatif ini sebetulnya nanti akan di-delete sama otak sebetulnya. Misalnya ketika Anda bicara kepada anak Anda, jangan nyontek, jangan malas, jangan jajan sembarangan. Kalimat jangan itu akan di-delete sama otak. Kata jangan akan di-delete sama otak. Kayak masuk ke otak itu adalah kata berikutnya. Mungkin bisa saya contohkan, misalnya jangan bayangkan kucing warna hitam. Jangan sekali-sekali bayangkan kucing warna hitam. Dilarang keras membayangkan kucing warna hitam. Dan yang terlintas di otak biasanya itu akan terlintas kucing warna hitam. Padahal saya berkata jangan bayangkan kucing warna hitam. Begitu pula dengan kalimat-kalimat negatifnya. Makanya untuk saat ini dan seterusnya gunakan kalimat positif. Ketika kalimat negatifnya adalah jangan mencontek, maka ganti dengan kalimat positif. Rajinlah belajar, karena dengan belajar kamu akan cerdas, masa depan kamu akan cerah, kamu mendapatkan pekerjaan yang bagus atau apapun itu. Kalimatnya mungkin agak berpanjang-panjang, tapi pesan yang disampaikan itu masuk ke alam bawah sadar dengan benar tanpa ada kesalahan makna di situ. Kemudian secara kinestetik, karena tadi sudah saya jelaskan secara visual, secara audio, sekarang secara kinestetik. Itu dengan pelukan, pujian, dan penghargaan lain. Dan ketika anak merasa down, ketika anak merasa jatuh, hindari untuk membuatnya tambah down lagi. Seperti misalnya, kamu bodoh, begitu saja tidak bisa, apa yang kamu bisa? Itu kan? Itu kalimat-kalimat yang membuat mental anak menjadi down. Walaupun sebetulnya mungkin kita sebagai orang tua ingin membuat mental anak menjadi kuat, tapi yang terucap oleh kita, yang teringat oleh anak kita itu adalah kamu bodoh, kamu tidak bisa apa-apa. Dan itu akan terus masuk ke dalam bawah sadar dan membuat mental anak menjadi down dan tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Ini yang dikhawatirkan dengan pola kalimat yang salah. Oke. Kemudian seringlah memberikan pelukan, pujian, dan penghargaan, karena itu akan membuat anak Anda menjadi punya simpati atau empati terhadap orang lain. Dan ini juga memberikan kedekatan antara anak dengan orang tuanya. Kemudian mungkin salah contohnya secara visual yang agak ambigu ini, mungkin kayak balik lagi ke visual. Contoh komunikasi ambigu adalah ketika misalnya Anda sebagai orang tua melarang anak Anda untuk merokok. Namun saat mengatakan hal itu, Anda sambil merokok. Pesan yang disampaikan juga menjadi sia-sia terhadap anak. Itu bisa terjadi kasus yang lain. Misalnya Anda menginginkan anak Anda jujur atau gak pernah bohong atau hindari bohong, misalnya seperti itu. Namun ketika ada teman Anda yang
mungkin Anda sedang tidak suka dengan teman Anda tersebut. Anda bicara dengan anak Anda bahwa Anda tidak ada di rumah, padahal saat itu Anda di rumah gitu. Nah, itu membuat anak juga menjadi bingung sebetulnya, karena secara audio harus jujur, tapi secara visual dan kinestetik Anda mengajarkan berbohong pada anak Anda. Oke. Mungkin prinsip dasar dari smart hypnoparenting ini adalah, pertama adalah hargai anak. Berikan contoh secara visual, audio, dan kinestetik secara benar. Terus kemudian berani minta maaf pada anak bila Anda membuat kesalahan. Tonjolkan sifat kebaikan seperti ketulusan, empati, simpati, menghargai orang lain, dan lain sebagainya, sehingga anak dalam berkomunikasi disukai oleh orang lain. Oke, mungkin ini sebagai sekedar mengingatkan saja, apa yang Anda tabur itu yang Anda tuai. Komunikasi visual, audio, kinestetik yang benar dan secara terus-menerus akan menembus alam bawah sadar dan akan berpengaruh pada pola pikir anak Anda. Oke. Semoga memberikan pencerahan pada Anda. Salam silaturahmi, selalu berpikir positif dan terbanyak menebar kebaikan terhadap sesama. Oke. Sebagai praktisi hipnoterapi dan NLP, bila Anda memerlukan konsultasi, Anda bisa menghubungi nomor WA saya, Wawan Trintana, 0813 1488 0472. Atau Anda ingin belajar tentang hipnosis dan NLP, Anda juga bisa menghubungi saya. Waktu dan tempat bisa Anda tentukan. Anda bisa datang ke Perumahan Mutiara Cimanggis, Blok F 5 Depok, atau kita bisa berhubungan lewat online. Teknisnya mungkin nanti kita bicarakan lebih lanjut. Oke. Sini kembali saya ingatkan, sebagai orang tua mungkin kita bukan orang tua yang sempurna, tapi kita harus memberikan apa yang terbaik yang kita bisa terhadap keluarga dan anak kita. Oke, salam sukses, salam bahagia, salam damai. Stay at positive thinking. Tetap semangat di masa sulit. Oke. Goodbye.